Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senjana Romsyah dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya berasal dari Kecamatan Pugung, Kabupaten Tagamus, dan asal sekolah dari SMA Negeri 1 Pringsewu. Hobi saya yaitu berolahraga seperti badminton, futsal, jogging, dan memanah. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mulai dikenal berawal dari bahasa Melayu. Berkembang dari bahasa Melayu sejak abad ke-7 yang dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bahasa Melayu awalnya digunakan di Kepulauan Nusantara, bahkan hampir ke seluruh Asia Tenggara. Kala itu para pedagang yang berasal dari Gujarat, Persia, India yang melakukan perdagangan, berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Hal ini dipertegas dengan adanya prasasti yang muncul di wilayah Indonesia yang ditulis dengan huruf Palawa. Bahasa Melayu saat ini dapat dijumpai di daerah Riau, Kepulauan Riau, atau di daerah Kalimantan. Lanjut ke Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilangsungkan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava. Kongres ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia, mengusut dan membicarakan tentang masalah pergerakan pemuda, serta memperkuat dan meneguhkan kesadaran akan persatuan Indonesia yang himpunannya merupakan pelajar-pelajar dari Indonesia. Berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, dan lain-lain. Sebagainya ada 13 tokoh penting yang menjadi otot rumusan Sumpah Pemuda, diantaranya Sunario Johannes Laimin Sugondo Joyopuspito, Joko Mursaid, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, W.R. Supratman, Sarmidi, Mangan Sarkoro, Kartosuwiryo, Kasman, Singodimejo, Muhammad Adnan Kapau, Gani, dan Sikong Liong. Sebelum kongres ditutup, dan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman diperdengarkan. Kebijakan politik yang menyertai eksistensi dari perkembangan bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda menjadi dasar bahasa Indonesia bersatunya para pemuda dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kompleksitas. Dari bahasa Indonesia ini akhirnya menjadi dasar mengapa kebijakan-kebijakan politik itu hadir dan menyertai eksistensi dari bahasa sendiri, yaitu adalah orang yang paling menjadi fondasi, menjadi tolak bagaimana menyatukan keberagaman di Indonesia. Sumpah Pemuda berikutnya terkait dengan Proklamasi Republik Indonesia dan terbentuknya konstitusi dari Republik Indonesia sampai proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 di tanggal 8 Agustus. Bahasa Indonesia juga dipelajari terkait dengan teknis penerapan aturan terkait dengan pembentukan kata atau susunan kalimat. Efektif dengan ejaan dan tata bahasa Indonesia. Wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Paling sedikit melalui surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat akta jual beli, surat perjanjian, dan keputusan pengadilan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.